Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmi Fitriyanti, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait dengan berselancar internet untuk menghilangkan rasa bosan ketika melakukan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 merupakan musibah bagi masyarakat seluruh dunia. Banyak negara yang terserang virus COVID-19. Pandemi memberikan efek yang sangat besar dalam aspek pendidikan terkait belajar dan mengajar. Dunia pendidikan dengan terpaksa mengubah cara belajar berbasis penjumpaan tatap muka menjadi pembelajaran daring dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran daring merupakan proses mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam menyampaikan materi pembelajaran. Beberapa aplikasi yang populer digunakan untuk keberlangsungan pembelajaran daring yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, Zoom, Google Meet, Webex, Loom, dan Quizzes. Pembelajaran daring tidak menuntut mahasiswa untuk hadir di ruang kelas, akan tetapi mahasiswa bisa mengakses pembelajaran melalui internet. Penggunaan gawai ataupun telepon seluler mendukung pembelajaran daring, namun mahasiswa menggunakan telepon seluler ataupun gawai tidak hanya untuk pembelajaran, mahasiswa juga menggunakan gawai ataupun telepon seluler untuk membuka sosial media dan menonton YouTube ketika pembelajaran sedang berlangsung. Penggunaan internet juga dapat bersifat negatif, salah satunya perilaku cyberloving. Perilaku cyberloving di lingkungan pendidikan yang berupa mengakses sosial media dan aktivitas internet lainnya yang tidak terkait dengan pembelajaran. Beberapa dosen melarang mahasiswa menggunakan gadget yang dimiliki seperti smartphone di ruang kelas karena bisa mengalihkan konsentrasi dan perhatian mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Hal ini bisa diterapkan ketika perkuliahan tatap muka. Namun, cyberloving di dunia pendidikan tidak hanya terjadi di perkuliahan tatap muka, tetapi juga menjadi tantangan ketika pembelajaran daring. Hal ini didukung oleh penelitian Yunitasari dan Hanifah 2020 yang mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak efektif karena pendidik tidak bisa memantau mahasiswa secara langsung. Menurut Simanjuntak, Fajriyanti, Purwono, dan Ardi 2019, hasil survei mahasiswa terkait cyberloving menunjukkan bahwa ada 89,3% dari 385 partisipan melakukan cyberloving di perkuliahan. Cyberloving dapat mengatasi kebosanan karena dapat mengubah situasi yang membosankan untuk memasukkan komponen yang menarik meskipun bersifat pribadi. Kebosanan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan, kurangnya stimulus, dan gairah fisiologis yang rendah. Stimulus yang tidak berarti bagi individu yang dianggap kurang berbeda dan monoton akan menimbulkan rasa bosan. Mahasiswa yang mengalami kebosanan ketika pembelajaran berlangsung akan melakukan strategi coping yang beragam. Misalnya mengobrol dengan teman, bermain dengan ponsel selama pembelajaran. Mann dan Robinson 2009 menemukan hal serupa. Strategi coping yang dilakukan mahasiswa untuk melawan rasa bosan ketika belajar yaitu tidur, melamun, mencoret-coret dinding, serta bermain ponsel untuk mengirim dan membaca pesan teks atau bermain game online. Hal ini didukung oleh penelitian Pindek, Rajaska, dan Spector 2018 yang mengatakan bahwa kebosanan yang dirasakan berpotensi untuk melakukan cyberloving. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa merasa bosan ketika pembelajaran daring. Mahasiswa memunculkan perilaku negatif untuk menghilangkan kebosanan, salah satunya perilaku cyberloving. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait mahasiswa yang berselancar di internet untuk menghilangkan rasa bosan ketika melakukan pembelajaran daring. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi kuantitatif menggunakan skala cyberloving dan kebosanan. Dengan model skala Likert, sampel dalam penelitian ini berjumlah 227 mahasiswa. Dilakukan uji hipotesis, penelitian ini mendapatkan hasil koefisien korelasi antara kebosanan dengan cyberloving pada mahasiswa di kota Pekanbaru sebesar R sama dengan 0,379 disertai dengan signifikan 0,00. Berdasarkan kriteria keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan, karena signifikan yang menyertai lebih dari 0,01. Korelasi yang terjadi bersifat positif, artinya variabel bebas yaitu kebosanan meningkat, maka akan disertai dengan meningkatnya variabel terikat yaitu cyberloving.
korelasi yang terjadi berada pada kategori rendah. Selanjutnya, penelitian ini melibatkan mahasiswa di Kota Pekanbaru yang melakukan pembelajaran secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebosanan dan cyberloving. Dari hasil analisa penelitian yang diperoleh, kebosanan memiliki hubungan yang signifikan dengan korelasi rendah terhadap cyberloving pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring di Kota Pekanbaru dengan arah hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kebosanan, maka semakin tinggi cyberloving pada mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kebosanan, maka semakin rendah juga cyberloving pada mahasiswa. Hal ini didukung oleh penelitian Husna dan kawan-kawan 2020 yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebosanan dengan cyberloving dengan korelasi yang rendah. Mahasiswa yang mengalami kebosanan akan memanfaatkan jaringan internet untuk menghilangkan rasa bosan yang dialami. Pelajar menggunakan smartphone untuk mengakses media sosial dan tidak berhubungan dengan pembelajaran. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring memiliki kebosanan yang rendah. Temuan kebosanan yang rendah ini beriringan dengan cyberloving yang berada pada skor rata-rata. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya cyberloving pada mahasiswa diakibatkan karena rendahnya kebosanan. Hal ini disebabkan karena pada situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua kegiatan belajar mengajar berhubungan dengan internet. Apriansyah dan Anthony 2018 mengatakan bahwa pelajar saat ini merupakan generasi pengetahuan online yang sangat bergantung pada media sosial dan smartphone. Media sosial dimanfaatkan tenaga pendidik yang membuat video dan grup mata pelajaran yang diakses melalui internet seperti grup pembelajaran di sosial media seperti Facebook, dan kegiatan belajar dipublis melalui YouTube. Adapun aplikasi-aplikasi media sosial yang digunakan untuk pembelajaran seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber informasi sebagai sumber materi kuliah, saling berbagi informasi sesama mahasiswa, atau mengumpulkan tugas secara online. Berdasarkan dalam kategori dalam penelitian ini, kebosanan pada mahasiswa Kota Pekanbaru yang melakukan pelajaran daring berada pada kategori sedang dan rendah. Pada kategori sedang dan cyberloving juga berada pada kategori sedang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.